Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Komar Syabani. Saya dari Prodi Agribisnis. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah APNP atau Agribisnis Pangan dan Non-Pangan, tentang komoditas padi. Ada 6 pembahasan, apa saja? Langsung cek videonya. Iya, langsung saja ke materinya. Di sini saya mengambil komoditas padi. Terdapat 6 pembahasan. Yang pertama yaitu agribisnis padi, yang kedua potensi padi, yang ketiga kondisi existing komoditas padi, yang keempat peluang dan ancaman, yang kelima kebijakan pemerintah dengan adanya COVID-19, dan yang keenam strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas padi dengan adanya COVID-19. Langsung saja, agribisnis padi. Komoditas padi memiliki arti strategis yang mendapat prioritas dalam pembangunan pemerintah dan sebagai makanan utama sebagian besar masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Kebutuhan pangan nasional memang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan impor. Namun, karena jumlah penduduk terus bertambah dan tersebar di banyak pulau, maka ketergantungan akan pangan impor menyebabkan rentannya ketahanan pangan sehingga berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Di Indonesia, padi diusahakan oleh sekitar 18 juta petani dan menyumbang 66% terhadap produk domestik bruto atau PDB, tanaman pangan. Selain itu, usaha tani padi telah memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah tangga dengan sumbangan pendapatan 25-35%. Oleh sebab itu, beras tetap menjadi komoditas strategis dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, sehingga menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian ke depan. Stagnasi pengembangan dan peningkatan produksi padi akan mengancam stabilitas pengembangan dan peningkatan produksi beras nasional mutlak diperlukan dengan sasaran utama capaian swasembada, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan petani. Tantangan lain dalam budaya padi sawah adalah perubahan cuaca di Indonesia mengalami perubahan yang cukup dinamis. Salah satu kondisi yang dirasakan adalah semakin meningkatnya suhu udara dan tidak seimbangnya jumlah air di musim kemarau dan musim hujan. Masyarakat mengalami kekurangan air di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan. Suhu yang makin tinggi berpengaruh pada peningkatan evaporasi dan evapotranspirasi, pada akhirnya menipisnya ketersediaan air. Sementara itu, petani tidak cukup mampu beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang ditandai dengan tidak berubahnya pola penggunaan air pada padi sawah yang semakin terbatas jumlahnya. Sekarang potensi padi di Indonesia. Dari potensi sumber daya lahan berdasarkan peta tanah skala 1:1 juta dari Pusat Litbang Tanah dan Agroklimat, luas lahan yang sesuai dikembangkan untuk petani adalah 24,5 juta hektar di lahan basah atau sawah dan 76,3 juta hektar di lahan kering. Pada prospek dan potensi inovasi teknologi, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai terobosan peningkatan produksi padi, terutama varietas unggul, berdaya hasil tinggi, dan komponen teknologi budidaya yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas padi nasional di masa yang akan datang. Dari varietas unggul dalam periode 2000 sampai 2004, Balai Penelitian Tanaman Padi dari Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan 54 varietas unggul padi. 40 diantaranya
adalah untuk lahan sawah irigasi, termasuk 4 varietas unggul hibrida yang sering disebut VUH dan 4 varietas unggul tipe baru VUTB. 5 varietas untuk lahan kering atau padi gogo dan 9 varietas untuk lahan pasang surut. Beberapa VUS padi lahan pasang surut toleran keracunan besi dan aluminium. Lahan sulfat masam telah dilepas dengan nama Punggur, Indragiri, Martapura, Margasari, Siak Raya, Tenggulang, Lampur, dan Mandawa. Varietas unggul ini telah menambah pilihan bagi petani di agroekosistem lahan rawa pasang surut. 5 varietas padi gogo toleran tanah masam, keracunan AL, kekeringan, dan naungan telah dilepas pula dengan nama Danau Gunung, Batu Tegi, Silugonggo, Situ Patenggang, dan Situ Bagendit. Namun ketahanannya terhadap penyakit blast masih bersifat parsial. Pergiliran varietas dan penanaman secara mozaik dan strip planting atau tanaman peka yang diselingi baris tanam lahan dapat mengatasi penyakit biasa. Sekarang kondisi existing komoditas padi. Dalam produksi pada tahun 2000 sampai 2003, misalnya laju kenaikan produksi hanya 0,2% per tahunnya. Di sisi lain, laju peningkatan produktivitas padi cukup tinggi yang mencapai 1,0% per tahunnya. Tetapi luas panen turun 0,9% per tahun. Indeks panen IP juga menurun dari 1,56 pada tahun 2002 menjadi 1,43 pada tahun 2003. Penurunan IP mengidentifikasi bahwa usaha tani padi mendapat persaingan dari usaha tani komoditas lain yang lebih menguntungkan. Walaupun demikian, setelah tahun 1984, Indonesia dinyatakan mencapai swasembada beras. 20 tahun kemudian, yaitu 2007, negara ini kembali berswasembada beras. Produksi padi pada tahun 2004 mencapai 54,09 juta ton, yang berarti naik sebesar 3,74% dari tahun sebelumnya. Di Jawa, meskipun laju produktivitas padi meningkat 1,2% per tahun, namun karena luas panen turun 2,2%, maka produksi padi itu turun 1,1%. Namun karena luas panen turun 2,2%, maka produksi turun 1,1%. Penurunan produksi padi di Jawa sebagian ditutupi oleh produksi di Sulawesi dan Kalimantan yang masing-masing dengan laju peningkatannya yaitu sebesar 3,5% dan 3,8% per tahunnya. Konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2005 mencapai 139 kg per tahun per orang. Untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut, Indonesia harus mengimpor sebanyak 24.929 ton beras. Dalam beberapa tahun ini, laju peningkatan produksi padi nasional cenderung melandai. Di Maluku dan Papua, laju pertumbuhan produksi padi juga tinggi. Namun, karena areal panen padi tidak luas, maka sumbangannya terhadap produksi nasional relatif kecil. Data tersebut mengidentifikasikan bahwa Pulau Jawa tidak dapat lagi dikendalikan dalam peningkatan produksi padi nasional. Terutama melalui perluasan areal, tetapi cukup potensial melalui peningkatan produktivitas.
Selain keterbatasan sumber daya lahan, opportunity cost usaha tani padi juga semakin tinggi karena makin tajamnya kompetisi penggunaan lahan, terutama antara padi dengan komoditas lain yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah peluang dan ancaman. Untuk peluangnya, di tahun ini dengan adanya wabah seperti sekarang ini, yaitu COVID-19, komoditas padi beserta komoditas lainnya yaitu menjadi peluang besar bagi masyarakat Indonesia dan menjadikan produk pertanian lokal menjadi tuan rumah di negara sendiri. Masyarakat Indonesia saat ini lebih menggemari produk lokal karena lebih segar dan terjamin keamanannya, sehingga produk pertanian pun juga meningkat. Apalagi berbagai dokter atau ahli gizi juga menyarankan untuk tetap mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap wabah COVID-19 ini. Jadi mau tidak mau masyarakat Indonesia diutamakan mengkonsumsi produk pertanian dalam negeri demi keamanan dari wabah tersebut. Untuk ancamannya, dari ancaman ini yaitu pemerintah harus memastikan stok pangan mencukupi paling tidak sampai dengan bulan Oktober atau November 2020. Di sisi lain, yaitu stok beras akan menghadapi situasi yang cukup menyulitkan pada bulan Desember, yaitu stok beras akan menipis. Karena para petani baru mulai menanam padi lagi, maka dari pemerintah harus memantau dan memastikan apakah tetap aman sampai bulan Februari 2021 yang akan mendatang. Dan jika stok sudah menipis, maka padi tersebut akan digantikan oleh contohnya gandum. Gandum dipastikan aman karena produknya dijual dalam bentuk produk olahan seperti tepung dan roti. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Beberapa komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan harga sejak awal tahun 2020. Seiring dengan merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, harga beras masih naik sedikit dari yang harga awalnya itu 11.500 menjadi 12.800. Nah, di sini ada peneliti Center for Indonesia Policy Studies atau yang sering disebut CIPS menyatakan kebijakan pemerintah ini membuka keran impor untuk komoditas pangan merupakan kebijakan yang perlu dilakukan saat ini. Selain untuk menekan dampak penyebaran wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian, kebijakan ini juga perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri nantinya. Pemerintah juga mempercepat dan memperluas bantuan sosial. Ini dari segi strateginya. Dengan adanya kebijakan tadi ditambah dengan social distancing, sebaiknya bagi para pelaku usaha demi terjualnya semua produk usahanya, bagi para pelaku usaha sebaiknya menjual produknya dengan online agar terhindar dan untuk meminimalisir terkena dampaknya COVID-19 tersebut, seperti menjual produknya melalui media sosial dan juga menjalankan dan ikut serta untuk menjalankan peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, dan agar masyarakat atau konsumen itu tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkannya. Terima kasih. Apabila ada salah kalimat atau penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.